Ingat gak pas lagi gue pembinaan ada yang kesurupan? Oh iya. Si Berarti Nah. pagar itu dong. Betul. dan sekarang gua arahnya ke sono. Rame, ada yang duduk banyak. Sebentar gue kaget tuh. Serius rame. Jam 1 berarti lu sampai rumah udah sekitar setengah duaan Kaget, ya. kaget. Halo semuanya. Selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. episode kali ini spesial banget nih karena kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat tampan-tampan, teman-teman gue yang udah kayak saudara sendiri. Di sini ada Irsal dan Helmi. Halo. Asap. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya? sehat baik. Jadi sedikit Baik, cerita, Irsal sama Helmi ini kita kenal di Paguyuban Kangnong Kabupaten Tangerang ya. Iya, apa sih itu paguyuban Kangnong? Iya. Pasti pada nggak tahu dong. Betul, kita sekalian promosiin ya. Promosiin. Betul, Lagi jadi- pemilihan. Betul. Jadi Paguyuban Kangnong Kabupaten Tangerang itu adalah duta wisata dari daerah Kabupaten Tangerang. Kalau masih bingung mungkin gampangnya sejenis Abang None ya. Abang None kalau di Jakarta. Di Jakarta ada Abang None, di Tangerang kita punya Kangnong gitu. Kangnong ya. Kalau yang Kangnong. Islamnya atau yang seri Islamnya? Apa tuh? Kalau Islamnya, Apa tuh? akhi ukti. Oh, ada Aki. Ah. Ada Aki Ukti ya. Gue juga nge-branding diri gue sendiri. Oh iya, itu. Akinya Tangerang soalnya. Kaki ukti. Dulu Betul. MC-nya Kang Helmi sendiri. Oh, iya. Betul. Ya kalau mau ada acara butuh Oh iya. MC. Betul. Bisa ya langsung Kenapa kontak. jadi acara promosi sih? Emang itu Pak tujuannya, Emang Pak. gitu ya? Emang tujuannya itu. Oke. Jadi singkat cerita kalau di Kangnong Kabupaten Tangerang itu gue angkatan 2012, Helmi 2013, 13. Irsal 2016 ya. 2016, betul. 16 paling Saya muda. paling junior. Paling junior ya, Paling tapi junior. umurnya paling tua nggak? Hah? Enggak. Oh, enggak. Enggak juga. Enggak, soalnya lu udah nikah, gue belum nikah. Betul. Bentar lagi punya anak lagi kan? Udah punya anak ya. Betul. Penonton langsung kecewa. Iya. Berarti semuanya ke gua dong. Nah. Kalau Instagram gua sekarang. Betul ya, ada di sini nih. Oke. Promosi lagi. Betul. Ya elah. Jadi walaupun kita sama-sama di Paguyuban Kangnong, ada yang membedakan nih antara gue sama mereka berdua. Mereka berdua maju ke provinsi, gue enggak gitu ya. Tapi Jadi lu kan beda level kita. iya, tapi lu kan ke seluruh Indonesia tugasnya kerjanya ya kan muter-muter mulu dia. Gue juga nggak ke provinsi ngomong-ngomong. Oh iya. Lu kemana? Sedih gak tuh? Harusnya ke Iya. provinsi Oh tapi kan iya ya. karena Bener sibuk kan? kan. Karena sibuk jadi Iya ya. enggak. Akhirnya diwakili yang lain. Iya. Sempat diwakili sama yang lain ya. Betul. Oke, sekian penjelasan mengenai Paguyuban Kangnong. Kita Kita move dari on. situ lah ya. Kita move on. Ya. Kesibukannya apa nih sekarang guys? Boleh diceritain mungkin ke penonton jadi tahu background dari kalian nih apa. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari yang Dari- paling tua dulu deh. Gak usah Padahal bawa umur. Enggak, padahal tadi gua udah bilang dia yang paling tua jadi Betul. gue yang paling tua sekarang. Berarti abis ini Ketahuan gue ya. nih yang kena Ah, nih. dia yang paling tua nih, si hostnya yang udah Secara real ya, gue paling tua, gue akuin itu. Oke. Oke, Helmi, kesibukan Oke, guys. apa sekarang? Jadi gua sebetulnya basicnya di aviasi nih sama nih kebetulan sama Irsal. Oh iya, mereka Jadi- berdua. Iya, setelah lulus dari Kangnong kan tadi sempat bilang gue sempat kerja juga di darat. Habis itu gue jadi pramugara. Oke, udah di darat, udah di udara, bentar lagi laut berarti ya. Jangan sampai lu. Masa gue ke laut? Udah di udara terus ke laut. Wah, lu bener-bener lu amit-amit ya. Amit. Makanya, jangan dong. Jangan. Ya, jadi gue di darat, Heeh. di udara, terus ke darat lagi pulang. Oh iya, betul, Ya kan? betul, Nah, betul. gue adalah seorang pramugara. Betul. Dan udah itu aja sih paling. Pramugara Gua viral. Pramugara di salah satu maskapai di Indonesia lah. Nah, di samping gue ini sekarang gantian. Dia apa nih? Kalau gue pramugara lu apa? Alhamdulillah, jadi sama-sama seperti Kang Helmi. Pramugara juga? Pas lagi habis lulus dari Kangnong, Ah, berkecimpung juga di dunia aviasi. Keren. Oke. Ya, Jadi kalau pramugara atau mungkin pramugari? Kang Helmi di pramugara. Pramugari? Pramugara, Bukan, ya? dia pramugari. Nah, kelihatan. Iya. Iya. Jadi Kang Helmi mungkin pramugara, nah saya yang di depannya. Oh, Gitu. pilot. Pilot, ya. Lebih canggih dia daripada gue. Gue sama seperti Kang Helmi, mungkin habis dari Ya. urusan Kangnong, Hmm? gue juga sama, langsung masuk pendidikan yang dulu itu di Curug gitu, ngambil di Global Oke. Aviation namanya. Oke, keren. Setelah itu kesibukannya sekarang ini alhamdulillah terbang di salah satu perusahaan charter yang ada di Papua. Mantap. Gitu. Ketemu Pace Mace. Ketemu Pace Di Papua. Jadi kalau manggil gue sekarang Pace aja udah. Pace Pace ya. Irsal. Pace. Pace Irsal. Oke. Pace. Jadi
sekarang kesibukan itu aja. Selain itu ada bisnis mungkin? Selain itu Bisnis keluarga lo kan banyak banget nih. Dan Wah. oh iya, special thanks juga nih buat Ulul Albab ya. Iya. Ulul Albab. Jadi Alhamdulillah. kita kali ini spesial melakukan podcast asik langsung di Asik. studio podcastnya Ulul Albab Wih, gitu. wih. Keren. Gue berasa jadi kayak Deddy Corbuzier nih. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Bagus banget tempatnya ya. Tuh, keren banget. Mungkin bisa diceritain juga tuh Ulul Albab itu apa ke Oke. penonton di sini. Alhamdulillah, sebenarnya Ulul Albab itu kita ini berdiri dalam bidang haji dan umroh. Haji dan umroh. Travel itulah, Iya, travel iya. haji dan umroh dan KBIH. Oke. KBIH-nya itu bernama Ulul Albab. Oke. Sedangkan untuk umrohnya itu travelnya itu bernama Pajari Travel. Oh, Gitu. Karena ada oke. ketetapan dari pemerintah antara KBIH dan travel itu harus pisah. Oke, Gitu. oke. Jadi Walaupun- sesuai peraturan pemerintah Betul, ya. Induk pun masih sama KBIH Ulul Albab. Oh, gitu. oke. Ulul Albab itu artinya apa tuh? Keren banget namanya Ulul tuh. Albab kalau gue sempat baca-baca di Al-Quran itu ketika gue baca surat di Al-Quran ada disebutkan Ulul Albab. Wah, gue bilang Ulul Albab. Bokap gue jangan-jangan ngambil nama Ulul Albab ini dari Quran. Ternyata betul. Pas Oke. gue baca ternyata artinya orang-orang yang berpikir. Oh, Wah. Gitu. orang yang berpikir. Artinya apa? Berarti ketika kita di dunia ini, ketika kita punya usaha ataupun kita menjalani hidup, pasti kita nggak berhenti untuk berpikir. Betul, nggak? betul, Benar, benar Helmi? banget. Ketika Kang Helmi terbang misalkan, setiap 6 bulan sekali pasti ada recurrent, Betul. ada yang lain-lain yang otomatis pasti kita harus selalu berpikir ya kan? Betul. Jadi Betul. gini Al, kalau kita itu 6 bulan sekali kita disuruh ke kelas lagi, belajar Betul, lagi. betul. Jadi Oh, jadi kita oke, dites oke. ulang lagi nih Dites masih ulang. mampu nggak gitu. Jadi Mhm. terbang bukan cuman kayak maksudnya pekerjaan kita bukan terbang-terbangan terus tapi kita juga harus punya knowledge Oh, dari I si see. aviationnya itu. Bagus ini pengetahuan banget. Jadi buat gua awam nih keren Iya. sih, gue semakin apresiasi banget Iya teman-teman dong. yang kerja Iya. di aviasi. Iya, nanti ikut rekrutmen ya. kalau gitu. Umurnya udah lewat kayaknya. Oh iya, Al, sama sorry nih. apa tuh? Kayaknya kita berdua ada schedule ya. Kita nggak Wah. jadi ya. Cabut dulu. Kita jawab dulu Cancel ya. mendadak. Sama ini nih satu lagi. Tadi kita ngomongin aviasi buat temen-temen Ya. yang emang mau atau tertarik dengan dunia aviasi bisa follow nih Oh, yes, Instagram dari betul. Helmi, suka sharing-sharing terkait sama aviasi ya. Betul. gitu. Jadi saat ini gue sedang mengembangkan konten secara konsisten itu namanya Aviation Journals. Wah, Jadi gue mantap. memposisikan diri bahwa gue adalah jurnalis penerbangan. Keren. Jadi gue sharing how to be a flight attendant. Jadi teman-teman yang mau jadi pramugari langsung aja buka Instagram gue @helmiwicaks. Di situ lengkap semua penjelasannya. Terus yang mau jadi pilot juga gue sempet ada sharing juga. Pokoknya apapun lah knowledge tentang aviation gue banyak sharing di situ. Ya, Wah, gue sebagai hebat orang ya. awam pun sangat tertarik dengan konten-konten yang lo Serius sharing lo? itu. Wow, gue Kok lu nggak pernah like? Gue tuh like, comment, share nggak bisa. Mantap. kadang gue tuh bingung ya. Mm-mm. Pas gue ngeliat Kang Helmi misalkan di ini, ganteng iya, Mm-mm. pinter nyanyi iya, Wow banget, suaranya bagus MC banget guys. Nggak, MC lu iya jago. Betul. Terus bikin konten desain semuanya jago. Jago. Ini kayak semua di dunia ini ada di Kang Helmi. Betul. Gimana ini? Agak maruk ya, Iya, agak maruk ya. Agak semuanya. Agak maruk ya. Nggak, sebenarnya gini, gue tuh juga awalnya ya nggak bisa apa-apa lah Oke. sama kayak semua orang nggak bisa apa. Tapi kan balik lagi orang-orang yang berpikir tadi Nah, kan. Oh, itu dia. Kita nah. balik lagi ke Ulul Albab itu. Iya, jadi kayak gali potensi gitu. Oh, sebenarnya kita sebagai manusia tuh kayak pasti bisa ngapain aja nggak Betul, sih? betul. Yang penting Selama ada kemauan ada kemauan dan, terus kita mau belajar. belajar. Betul. Kayak setuju gitu, banget. kayak Iya gitu. banget, Jadi gue setuju akhirnya apa aja, ayo deh, lu mau apa gue ada, lu mau gue nyanyi, gue Cakep, nge-MC, kayak gue gitu. nge-MC Iya, gitu. iya. Mungkin mau nyanyi Harus kayak sedikit gitu. boleh? Kan jadi beda konten lagi ntar. Oh iya betul. Tapi di sini ada setan ya. Setiap ku melihatmu. Ya sih. Udah. Asal Oke, jangan kalau gitu lo Bang. Iya, aduh. Nggak. Oke, balik nih. Ya, balik. Kita udah mulai mengarah ke horornya sesuai konten kita Boleh. malam ini. Ini ya lari ya. Lari malam misteri. Tapi sebelum Keren, mulai ya? konten jangan lupa juga untuk ke Ulul Albab Podcast, ke Oh, channel Ulul Albab itu Podcast. penting Nah, banget, itu betul. tadi itu. Betul. Jadi Iya. di sana tadi diceritain travel untuk haji dan Betul. umroh dan kita lagi di studio podcastnya Ulul Albab. Nah, Betul. kenapa dia punya studio podcast? Pasti karena punya program podcast. Nah, Nah, itu itu dia. kontennya apa aja mungkin bisa Nah, diceritain buat teman-teman yang konten- tertarik bisa langsung Betul. ke situ.
Jadi sebenarnya orang tua saya ini ketika ada lockdown pasti semua itu pusing kan. Betul. Apalagi kami yang berkecimpung di dunia travel haji dan Betul. umroh. Betul. Nah, orang tua saya ini alhamdulillahnya selalu berpikir terus bagaimana caranya agar otak ini nggak lockdown juga kan gitu. Betul. Akhirnya dia mungkin punya inisiatif coba kita bikin podcast. Nah, Hmm. saya juga awalnya begini, buat apa sih bikin podcast? Sedangkan kita dalam masa pandemi ini kita harus save money betul-betul Setuju. untuk bertahan hidup ya kan. Setuju. Untuk survive ya. Iya, cuma mungkin di atas langit itu masih ada langit lagi. Betul. Di atas pemikiran saya masih ada pemikiran orang tua saya Betul. gitu. Oh, pas itu dia beliau ngasih penjelasan ke saya begini. Pada saat nggak ada pandemi, ketika ada informasi atau nggak ada penerimaan calon jamaah haji atau umroh, pasti mereka bisa datang ke kantor. Betul. Dan dari kantor mereka datang, kita bisa ngasih informasi-informasi lebih. Betul. Atau kita bisa menawarkan penawaran-penawaran yang lebih. Betul. Nah, dan di sisi lain juga ketika di luar kantor, ayah pun kan seorang pendakwah juga kan, Oh alhamdulillah. iya. Mm-mm. Beliau itu bisa kadang khotib Jumat, kadang berceramah di acara Islami atau yang lain. Mm-mm. Beliau itu bisa berdakwah untuk ngasih wawasan atau apapun tentang agama Islam dan lainnya yang berfaedah begitu kan. Iya. Iya. Nah, pada saat pandemi seperti ini kan berarti otomatis semuanya ketutup, Betul. akses itu ketutup. Betul. Nah, makanya beliau inisiatif bikin podcast ini. Memanfaatkan teknologi. Betul. Iya. Isi podcast ini tuh apa Setuju. aja sih gitu, ya kan? Mm-mm. Nah, isi podcast ini di Ulul Albab Podcast itu kita mengangkat sisi hal-hal motivasi, Mm-mm. hal-hal yang seperti zero to hero ya. From zero to From hero. zero to hero, betul. From Oke. zero to hero dan hal-hal positif lainnya, dan juga di podcast ini kita ajak untuk temu kangen alumni haji Silaturahmi, Ulul Albab. silaturahmi ya. Masih pengalaman juga Iya, kali ya iya. Sel ya. Betul. Gue juga udah nonton beberapa kontennya tuh menarik sih, sangat-sangat apa ya, Alhamdulillah, memotivasi dan engagementnya tinggi ya, komennya penontonnya tuh aktif, menuliskan komen juga di situ, bisa tanya jawab juga ya di situ ya. Dan yang gue paling suka dari kenapa bikin podcast ini, ketika bokap gue ini sebenarnya agak cenderung gaptek ya kan. Hmm. Dan misalkan begini, Kang Atila punya info untuk jamaah-jamaahnya Kang Atila. Nah, tapi Kang Atila ini bingung cara bikin broadcastnya kayak bagaimana gitu. Kalau di WhatsApp kan kita otomatis harus mengetik Betul, ataupun kita harus voice note ya kan. betul, Cuma nggak semua sasaran itu bisa buat memiliki WhatsApp. betul, Ya, ya betul. kan? Nah, ketika ada ketetapan haji seperti sekarang ini, bagaimana sih syaratnya untuk bisa berhaji gitu kan? Nah, Dengan kondisi contohnya- pandemi saat ini ya. Nah, jadi ayah itu bisa ngasih informasi itu lewat podcast ini untuk semua jamaah haji. Nah, tinggal bagaimana caranya? Tinggal di share ke ketua grup Mm-mm. bimbingan haji untuk melihat podcast kami, info Oke. apa aja yang ada Oke. di podcast ini. Dan Begitu. semudah tinggal ngeklik link aja langsung Nah, muncul itu videonya, dia. tinggal ditonton ya. Itu dia. Luar biasa, luar biasa. Yuk jangan lupa mampir Oke. ke Mampir YouTube dong. dari Ulul Albab. Ulul Albab Podcast. Keren. Oke, kita balik lagi ke konten utama kita di malam ini. Lari. Apa tuh? Malam misteri. Lari malam itu. Sesuai Aduh. konten namanya, berarti kita akan lari-larian. Tapi gue sebelum mulai ini gue mau nanya deh. Mm-mm. Kok bisa gitu ya Pak? Lu ke apa ya? Ke Pikiran. gitu. Kontennya lari. Apa lu pas lagi lari? Oh iya, horor juga lari gue ya. Bagus sih, singkatannya bagus ya. Bener. Ini gue Bisa. mau special thanks buat adek gue Satrio sih. Sebetulnya dia yang ngasih nama lari Oh, ini. gitu. Gitu. Jadi kan sebetulnya awal mulanya kenapa gue bikin konten ini? Jadi gue sama adek gue ini sering mengalami kejadian horor lah saat kecil gitu. Oke. Terus gue pingin, yuk kita ceritain kali. Mungkin ada yang minat untuk mendengar gitu kan. Kejadian-kejadian yang dulu kita alami gitu. Oke, tapi belum punya nama nih. Akhirnya Rio yang beride kasih nama lari ini. cakep Gitu. banget. Bagus, Malam bagus, bagus misteri. banget. Keren ya. Karena kan Lari. orang juga identik dengan yang horor-horor, mungkin mereka akhirnya Ngibrit. ketakutan dan lari. Ngibrit gitu kan. Iya, Jadi iya. cukup relate gitu. Tapi ngomong-ngomong gue kangen juga sama Kang Satrio ya. Oh iya, apalagi gue abang ya kan udah setahun lebih nih gak ketemu. Iya ya. Halo Kang Satrio. Halo. Lagi nonton ya. Pasti dia nonton. Pasti nonton ya? Salah satu orang pertama yang bakal nonton. Mantap, Halo. mantap. Sehat selalu Rio. Sehat selalu di Pontianak ya dia. Dia Pontianak. Lebih tepatnya lagi di Pemangkat ya, Pemangkat. Kalimantan. Oh iya Kalimantan. Di ya? Kalimantan. Kalimantan mana sih? Barat. Barat. Barat, betul gitu. Nah,
Gue denger nih bro gue ini punya cerita horor juga ya. Enggak. Hidup gue mah indah. Ngapain aja. gua undang? Ngapain lu undang makanya? Salah bintang tamu dong gue. Perasaan kita diundang buat malam apa ini ya? Iya, malam Minggu kan? Iya, Oh, Iya, salah malam brief ya. Minggu, iya. Ayo Ayo pergi. nonton. Waduh, Gitu. beda lirik. Oke, mulai dari siapa Oke. dulu nih? Mungkin mau sweet dulu atau gimana nih? Udah Siapa sweet yang aja deh, menentukan sweet dulu? aja Boleh, deh. boleh. Ini yang kalah apa yang menang nih? Yang menang, dong. yang kalah, menang. yang kalah berarti duluan. Oh kan? gitu, yang Oh, kalah gitu. bercerita duluan. Oke. Oke, boleh. Ya. Gue Sweet- jadi sweet Jepang apa sweet biasa? gue jadi Jepang juri. aja ya, Jepang. sekali aja ya. Sekali Jepang aja. gimana sih? Gue lupa. Gunting 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 batu kertas. Oh iya, sorry ya, gue kalau ngomongin Jepang kayaknya gue traveling. Oh. Enggak ya, gue pernah traveling sana. Betul, Oh, gitu. betul. Jangan betul. traveling dong pikirannya. Iya. Kok jadi gue yang traveling nih? Iya, Oke, Iya. gunting batu kertas. Tas. Oke. Oh, berarti Irsal Irsal. yang kalah berarti Helmi yang cerita. Lah, Oke, Irsal. Oke. Irsal. gue waktu awal kan gue nanya nih, Sal lu punya cerita horor gak sih? Terus dia jawabnya, lah Kang, horor tuh kehidupan gue. Jadi gue punya banyak banget cerita horor kata dia gitu. Gue belum pernah denger berarti. Iya. Bener. Tadi Gua dia sekarang dengerin juga. sebelum kita tag dia mau cerita gue terus nggak hold aja dulu biar gue dengernya pas langsung kita Oke. tag. Jadi shocknya dapet gitu kan. Surprise ya. Surprise. Gue juga belum pernah denger nih Betul, masalahnya. Betul. Soalnya selama ini gue ngeliat dia kehidupannya indah banget. Gue juga kaget kalau dia ternyata banyak cerita horor ya gitu. Iya. Tapi kan kadang ada don't judge the book by its cover. Iya ya. Wah, keren. Jangan lihat orang Jadi, dari ya. sosmed gitu-gitu kan. Iya, Ternyata betul. hidupnya dia penuh dengan misteri nih. Betul. Betul. Kalau ya. Iya. Ada Ya. berapa cerita nih yang mau diceritain malam ini mungkin? Sebenarnya sih kalau diceritain bisa sampai subuh. Waduh, Iya berepisode-episode. Bisa episode ya. Nah, kita mungkin akan bikin next episode lagi iya. di episode kali ini mungkin ceritain beberapa dulu. Mungkin 3 dulu aja kali ya. 3 cerita ya. Karena biar ganjil dulu aja. Oh, siap. Biar Siap. merinding asoy ya kan. Ini sesuai urutan waktu akan diceritakan yang Oke. paling dulu terjadi atau gimana nih? Mungkin yang paling dulu. Oh, jadi- dulu sampai yang mendekati sekarang ini. Oke, siap. Cerita pertama gimana nih Salah? Oke. Background tahunnya kapan? Oke. Jadi cerita pertama gue ini di tahun 2016, Kang. 2016. Iya. Pas lo ikut Kang Nong dong? Nah, itu dia. Udah tahu kan pasti 2016 pasti kangkong. Oke, siap. Oke. Jadi begini, gue pengen cerita sebenarnya ketika gue pembinaan kangkong dulu. Oke, stop dulu Oke. di situ kita ceritain dulu. Jadi kalau kita ikut namanya Kang Nong, Oke. jadi akan ada pembinaan selama 1 bulan. Betul. Di situ kita ditempa ya, ditempa diberikan semua materi yang kita butuhkan terkait budaya. Kita belajar menari daerah Oh, juga, diajarin ya. betul. Terus kita belajar juga public speaking gitu kan. Terus setelah 1 bulan pembinaan itu akan ada karantina kurang lebih 4 hari 4 hari Betul. ya. di hotel biasanya ya. Sebelum grand final ya. Sebelum grand final dan di malam karantina itu akan ada penjurian tertutup Betul. di mana kita dinilai terus nanti terakhir kita akan ikut grand final untuk menentukan pemenangnya. Tuh. Gitu, nah. Seperti itulah kira-kira Kurang lebih pembinaan. seperti Dan itu. kurang lebih juga jurinya kan Bapak. Sekarang di juri ya. Dulunya peserta sekarang juri. Iya. Oke. Oke. Nah, terus ini gimana? pulang pembinaan berarti. Pulang pembinaan. Oke. Sebenarnya mulai agak-agak horornya itu bukan dari pulang pembinaan, justru pas lagi kita pembinaan. Oke. Karena kalau nggak salah waktu tahun lo itu pembinaannya Nah. deket kuburan ya. Nah, itu dia. Oke, ya jadi kan? lokasi pembinaan Oh, deket yang kuburan. di kecamatan kecamatan Nggak usah Bencong. di-mention ya. Kecamatan Bencong kan gitu. Padahal tinggal an lagi tuh. Kesebut dong Bang. Kesebut ya? Iya. Iya, Ntar iya. tinggal di-tweet gitu. Iya. Itu kan deket kuburan ya. Betul. Oke. Dan di kuburan itu pun kuburan keramat kan. Mm-mm, Kuburan keramat betul, itu. betul. Mm-mm. Pokoknya ada di ting. Iya. Jadi pada Iya, saat iya. dulu pembinaan itu gue udah mulai ngerasa aneh karena apa? Ingat gak pas lagi gue pembinaan ada yang kesurupan? Oh iya. Si Bahri. Nah, itu dia. Gue nolongin dia juga Nah, soalnya. Iya. Nah, Itu banyak banget kejadian aneh sih. Iya. Iya sih. Itu memang menurut Pada gua drop ya kan? Iya, betul. Mm-mm. Menurut gue itu memang ketika kita di tempat pembinaan itu paling gak kondusif karena apa? Yang pertama kita terlalu kelelahan, Capek ya? capek. Yang kedua itu tempat terlalu sempit menurut kita. Ya untuk Iya, lo- benar, untuk Tempat jumlah terlalu orang yang sempit, banyak ya. Betul, terlalu sempit dan sirkulasi udara juga nggak bisa dibuka kan jendela. Iya, Oh, pengap iya, ya. iya. Lembab Itu dia. pengap gitu kan. Dan mungkin itu tempat yang paling disukain oleh bangsa jin. Iya. Sorry. dia.
ini relate sama kejadian gue juga sebenarnya. Tapi gue mau nanya itu tempat yang disukai sama Bang Sajin tuh yang gimana tadi? Bang Sajin itu begini, mereka itu suka dengan tempat yang gelap, Oke. Gelap, oke. tempat yang kotor. Oke, Gelap, kotor, berantakan nggak sih? Nah betul, kotor itu dalam etika dalam bahasa Arab itu udah jadi begini. Kalau dalam bahasa Arab itu misalkan dia ngasih tahu hal yang besar, misalkan ikan, pasti mereka nyebutnya ikan paus karena apa? Dia udah meliputi semua ikan yang ada di dalam lautan. Nah ketika kita ngomong kotor, nah di dalam bahasa Arab itu kotor itu apa aja sih? Kotor itu berantakan, kurang indah dilihatnya, gitu, dan ruangannya, penciumannya agak Aroma ya, aromanya tidak sedap Nah, ya. itu disebut dengan kotor kalau dalam bahasa Arab. Gue jadi merinding nih. Iya, iya. Maksudnya kadang-kadang akhirnya kita jadi Betul. reflect juga ya. Iya. Berarti kayak gue ngekos gitu kamarnya jangan sampai kotor gitu nggak Betul, sih? karena itu bisa mengundang. Nah, tentunya. itu dia. Oke. Nah, jadi pada saat kita pembinaan itu memang itu tempat itu paling nggak kondusif menurut gua Oke. ya, Kang ya. Oke. Jadi kita gampang capek dan mungkin gampang capek juga karena sirkulasi udara kurang baik gitu. Nah, dan pada saat kita di tengah-tengah kecapean kita ini, nah teman kita ini namanya boleh disebutin nggak sih? Udah disebut tadi. disebutin ya? Oh iya. Oh si Bah. Teman kita ini namanya Bahri. Jadi dia itu kesurupan tiba-tiba. Dia tiba-tiba kesurupan. Dan iya betul, pas itu ada Kang Helmi juga dan gue juga sempat tolongin juga gitu kan. Nah itu udah mulai pertanda aneh menurut gue. Iya. Dan itu hari pertama kalau saya kita pindah ke situ ya, ke tempat pembinaan itu ya. Ya sebelumnya di mana sih kalian? Sebelumnya di kecamatan Tir. Di Oh, situ. iya. Iya. Iya, iya. Kelapa iya. dua. Kokonat. Kokonatu. Kalau itu lebih enak ya tempatnya ya. Kayak gue banyak ditit sekarang. Iya. Enggak, gue gak bakal sensor. Gak bakal gue sensor, Helmi. Ya udah deh. Gitu. Nah itu udah mulai hal aneh. Nah ya sudahlah, pas lagi udah selesai semuanya, oke kita cuma doa bersama doang. Menurut kita, oke udah mungkin cuma sampai di sini aja gitu Iya, kan. iya. Nah kebetulan teman kita ini salah satunya ada yang berulang tahun pada hari itu. Oke. Gitu. Dan bukan berulang Kaget tahun. Sama. Tiba-tiba ada yang lewat. Sal, Jadi, itu sebentar guys. Ada iklan. ternyata si ibu. Aduh ibu, bikin saya kaget aja bu. Ibu, Ibu makasih udah ngagetin. Iya, Oke. kita akan lanjut lagi. Lanjut lagi ya. mm-mm. Jadi pada hari itu salah satu teman kita itu ada yang lagi ulang tahun. Oke. Nah, walaupun nggak lagi ada yang ulang tahun, sebenarnya kita setiap habis pembinaan itu suka curi-curi untuk makan malam dulu, kita rame-rame kan sambil Kumpul-kumpul kita, ya. betul, sambil Oke. kita cerita-cerita kurang kita itu hari ini apa sih. Buat evaluasi. Nah, Oke. sambil di sisi itu ya kita gibah-gibahin para senior juga. Oh. Kita digibahin sama Oh, gitu. junior. Kita juga senior gibahin junior. Saling gibah-gibahan. Saling gibah-gibahan. Oke. Ya. Jadi gitu, kita Terbuka lah ya. Buka di sini. kita ngumpet-ngumpet juga kita buat makan malam gitu kan. Nah itu gua inget banget kita makan malam itu sekitar jam 11 Oke. karena di angkatan gua itu selesai pembinaan sekitar jam 10 kan ya, Hmm, sekitar jam 10 ya, Setiap pas itu. angkatan sih, gue Setiap juga angkatan sampai ya. tengah malam. Tengah malam pas itu lagi jam 11 jam 11 kita baru ke tempat makan ini. Nah ketika kita udah selesai makan, gue inget banget itu jam 1 jam 1 malam. Oke lah, jam 1 malam kita udah pamitan segala macam, udah kita pulang. Nah, gue kebetulan pulang pas itu naik motor kan. Lu lagi bawa motor? Iya. Lu yang bawa motor sendiri ya? Betul, Oke. Gue sendirian bawa motor pas itu. Kok gue udah merinding ya. Oke. Nah, ya udah, akhirnya gue pulang. Kalau misalkan lu semua warga daerah Perun, Karawaci, Kelapa Dua dan sekitar ya pasti tahu yang namanya jembatan antara penghubung Lipo dan Perum. Iya. Harkit ya? Betul gak? Jembatan Harkit. betul. Oh yang itu iya. Iya. Mm. Nah, gue nggak tahu gimana ya. Memang teman-teman gue juga bilangnya agak horor di sana Iya, karena iya. penerangan nggak ada dan Betul. juga masih agak semi-semi kayak hutan ya kan. Betul. Betul. Nah, akhirnya gue lewat
di situ sekitar jam 1-an. Gue Oke. lewat di jembatan Hargit itu karena dari arah Perum gue lewat mau ke arah Karawaci dan Oke. rumah gue itu adanya di Islami. Oke. Gitu. Oke. Gue Dan sepi ya itu kondisinya jam 1 malam ya. Sepi banget. Oke. Nggak ada satupun yang lewat dan itu cuma gua doang. Oke. Nah, pas lagi gua jalan, baru turun dari jembatan Harkit. penghubung itu Harkit. Gua kok ngerasa sebelah kanan sini berat banget. Oh, oke. Iya, gua berat banget gitu kan. Ada tanda-tanda tuh biasanya. Tanda-tanda Iya. betul. Dan gua kira apa gua kolesterol gua naik gitu ya. Waduh. Karena gua emang kolesterol juga naik. Tinggi, tinggi. Oh, oke. Cuma, Lu positive thinking. nah, positif Jadi, thinking betul. kolesterol gue lagi Iya, naik nih, ini gue kolesterol berasa gua berat. naik, gitu Oke, kan. oke. Cuma pas lagi gue pikir-pikir, gue jalan lagi sambil positive thinking, oh malam ini malam Jumat ya, malam Jumat gitu kan. Oke. Nah cuma mau dibilang antara percaya atau enggak ke bangsa jin dan setan, tapi di dalam Al-Quran dan Islam pun memang ada dibahasnya. Betul. Mau nggak boleh percaya juga, jangan terlalu percaya juga sebenarnya jangan gitu kan. Iya. Karena memang ada gitu. Ada, betul. Nah, ya udah di situ gue akhirnya langsung merinding semua. Itu sampai ke rumah itu berat banget sebelah kanan sini. Oke. Di pundak sebelah kanan pokoknya berat banget. Oke. Nah, sesampai gue di rumah, Hmm. kok pagar gue masih kebuka sekitar jam 1:30 malam. Waktu itu lu masih tinggal yang di sini berarti ya? Nah, iya Belum pindah betul. yang ke sana ya? Belum Oke. pindah ke rumah yang baru. Gue Oke. masih tinggal yang di rumah Oke. sini itu. Oke. Berarti Nah. pagarnya pagar itu dong? Betul. Dan sekarang gua arahnya ke sono. Iya, jadi tempatnya ada di Jangan sini situ deh. sebenarnya. Oke, oke. Oh iya, tempatnya di sini loh, betul. Iya kan? Betul. Nah, Ayo. gue dari kemarin cerita horor langsung di TKP-nya, Pak. Agak berat nih. Jadi begini, ketika gue datang, kok pagar gue ini masih kebuka ya? Nah, pas gue lihat ke dalam, kok ada yang duduk gitu, maksudnya di lesehan di lantai. Oke. Spontan Jadi gue kaget. jadi buat gambaran posisinya ini pagar maju ke sedikit itu ada aula. Aula. Aula sangat luas di situ. Aula luas dan di situ ada pintu lagi baru rumah gua. Betul. Karena yang tadi gua bilang karena nyatu dengan travel haji dan umroh gitu sebelumnya rumah gua. Jadi belakangnya rumah tapi ada pintu akses untuk ke Kantor ya? Aula, 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 betul. ke kantor. Iya. Nah, cuma pagar depan rumah gua ini nggak pernah aktif, yang selalu kita lewat aula gitu. Oke. Jadi ketika gua nyampe pintu aula, pas gua ngeliat kok rame, ada yang duduk banyak. Spontan gua kaget tuh. Serius rame. Jam 1 berarti lu sampai rumah udah sekitar Setengah setengah duaan Kaget ya? kaget dua. 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 Bu, saya kaget lagi, Bu. Bu, ini bukan konten prank. Jangan kagetin Kenapa jadi terus. kita yang di prank ya? Udah Nggak bisa. Iya. Kita di prank ini 2 kali. Enggak, soalnya kan dia bilang banyak, takutnya Bener. salah satunya. Soalnya Pak, ini TKP dia juga. kan? Iya, makanya dia agak. Aduh, gua juga ngeliatnya ke arah situ mulu dari tadi ya. Oke. Ada orang banyak. Ada orang banyak. Oke. Maksud gua lagi pada duduk. Banyak itu maksudnya ada ibu gua. Oh, orang. Berarti ini benar-benar Iya, orang. benar orang. Oke. Ada orang banyak di dalam rumah gua sih kelihatan. Mm. Walaupun agak jauh gitu kan. Hmm. Ada apa ini gitu. Mm. Spontan gua juga kaget, gua mikir, wah, apa salah satu keluarga gua ada yang meninggal. Oh, dulu udah pikiran gua di di situ situ. udah agak lemas. Mm-mm. Ada yang meninggal kayaknya. Mm-mm. Nah, ya udahlah, gue pasrah aja, gue masuk. Ketika gue assalamualaikum, enggak bro, ternyata bukan ada yang meninggal. Tapi emang keluarga gue ini rutin untuk ruqyah tadinya. Oke. Gitu. Oh. Jadi keluarga gue ini kita rutin untuk ruqyah misalkan 2 bulan sekali gitu. Oke, 2 bulan sekali kita oke. rutin untuk ruqyah. Tengah malam gini, Bro. Tunggu, Biasa maksudnya Rukia tuh keluarga lo yang di Rukia atau orang lain yang datang ke sini? kita keluarga ini ruqyah. Kita Oh. yang di ruqyah. Jadi maksudnya Keluarganya yang diruqyah keluarganya gitu ya. Irsal. betul, karena Oke. kan kita juga kan ada usaha, ada segala macam, khawatir gitu kan. Iya, iya, ada iya, yang iya. nggak suka dengan kelancaran usaha di Iya, keluarga iya. kami gitu Betul, kan. betul. Nah akhirnya, tapi nggak biasanya ruqyah tengah malam begini. Nah, Mungkin iya. ada hal yang mendesak begitu Iya, kan. iya. Nah pas gue datang, oh lagi ruqyah. Terus sama nyokap, gue inget banget mimik nyokap gue itu bilang, udah langsung duduk sini duduk. Gitu kan. Nah gue spontan bilang gue nggak mau. Karena gue posisi habis dari luar, Iya. gue pakaian bekas pembinaan gitu Betul. kan. Keringetan kan? Keringetan, Iya. betul. Gue ganti baju dulu. Akhirnya gue pakai baju, ganti baju yang lebih sopan lah. Karena kan ada ustadz juga di situ. Betul, Nah, betul.
Ada gue ganti baju, gue duduk tuh sama nyokap gue. Nah ya sudah, itu kondisinya lagi rukiah semuanya. Udah pas lagi udah selesai semuanya, tiba-tiba ustadznya nengok ke gue. Dia sehabis menjamin mata, gue inget banget dia nengok ke gue. Dia nengok ke gue, dia bilang itu ada yang ngikutin tapi nggak berani masuk ke dalam. Nunggu di depan. Nunggu di depan, di depan pagar. Tunggu, ini posisinya lu udah masuk ke halaman yang dalam si aula itu. Jadi begini, ketika gua udah duduk, udah lama duduk di dalam. Udah diikut rombongan Udah rukiah ikut tadi. rombongan. Oke. Terus udah selesai rukiah semuanya, dia pas lagi melekit mata, dia bilang ke gua sambil nengok, itu orang apa tadi dibilang Ada yang ikut. ada yang ikut tapi nggak berani masuk ke dalam. Nah terus bilang siapa? Iya itu ada yang ikut karena kita lagi ada di sini, mereka nggak berani ikut masuk ke dalam. Wah gua disitu langsung Merinding sekujur tubuh. merinding. Gila. Di depan sini Pak. Kira-kira siapa yang ikut ya? Nah terus gini, akhirnya sama yang rukiah itu dia di ibaratnya jadi begini. Gue ustadznya, ini juga ustadz juga. Nah, Oke. Iya. Nah, dua-duanya ini teman dari orang tua, gitu kan, teman dari orang tua. Akhirnya si kuntinya itu dimasukin ke tubuh lu misalkan. Jadi mediasinya Iya, gitu ya. gitu. Oh, jadi yang ngikutin lo ini bentuknya kuntilanak. Kuntilanak betul. Jadi selama gue bonceng itu, Nebeng, Pak. ternyata gue bonceng kuntilanak gitu. Gila, yang makanya lo ngerasa pundak lo berat. Pundak gua gitu. berat sebelah kanan. Gitu. Berarti itu real ya. Kalau emang kadang-kadang kita ngerasa pundak Iya. kita berat, Iya, salah iya. satu Ada berat yang itu ketempelan ya. Iya. katanya. bisa jadi lah ya. Betul, Iya. betul. Tapi bisa jadi juga lu salah tidur bantal ya, Bro. Bisa jadi sih. Susah Gua habis nengok. makan kambing kayaknya. Iya, Nengok ya kan. Kolesterol. Iya, jadi gitu. Akhirnya dimasukin kan. Pas dimasukin, gua nanya sebagai ustadz, gua nanya ke yang mediator kuntilanak ini. Kenapa gue yang jadi jodoh sih? Lo harus niruin lo berarti. Jadi gitu. Pas lagi ditanya begini, kamu kenapa ngikutin dia? Gitu kan. Terus dia bilang, kasihan dia sendiri. Oh, Dia bilang begitu. baik Pak Tapi kuntilanaknya. si ustadz yang satu lagi yang ditanya dia beneran ngomong. Enggak, dia awalnya pingsan. Terus dimasukin kuntilanak kayak ke dalam tubuhnya. Oke. Terus awal dia ngomong pun dia memang kekikiran ketawa gitu loh. Oh gitu. Iya. Oke. Dia agak, Suaranya berubah. ya, cuma kalau gua mau praktekin gue agak geri sebenarnya karena gua masih Oke. nggak inget waktu itu. Dan gitu. ini TKP-nya Pak, nggak usah Nah, Pak. itu dia. Nggak usah ya. TKP-nya, Aduh, gue gitu. ngebayangin banget nih Iya, kalau lagi gua cerita begini. jujur Iya. mulai merinding. Oke. Merinding. Oke. Apalagi gua yang gua pasti ngerasain di sini. Jadi dia si mediatornya pingsan, dimasukin ketika dia awal sadar dia ketawa. Ketawa alanya kuntilanak Iya. itu ya. Oke, kebayang lah ya. Iya. Dan kita pun kenal dengan ustadz dan ustadz yang satu lagi Iya, mediator. iya. Jadi kita tahu kalau dia ngebohong itu Iya, pasti tahu dong Iya. karena memang sehari-hari kita kabinnya dekat gitu. betul. Gitu. Nah, ketika dia ngomong dia bilang kasihan dia sendiri, dia bilang gitu. Baik Pak kuntilanak ya Pak. Terus maksud kamu apa mau nemenin? Kamu dan si AA ini beda kehidupan. dia Beda bilang alam gitu, ya. Betul. Beda kehidupan gitu. Terus dia bilang apa? Iya, tapi dianya ganteng. Dah. Masih bisa begitu loh, Pak. Gila Pak. Gantengnya sampai Begitu. beda alam Pak. Iya. Approve katanya. Approve banget berarti ya. Approve banget Bukan ya. gua ngada-ngada Sampai kayak gimana bangsa-bangsa gitu begitu juga. ya. Gua nggak ngada-ngada kayak gimana, cuma real pas itu kuntilanaknya ngomong kayak begitu. Lu posisinya waktu itu terus seneng nggak? Wih, disukain nih gitu. Atau malah takut? Dalam hati gua, boleh Cenat- juga nih. Malah boleh juga Pak. Enggak lah. Kayaknya nggak apa-apa, belum ada tuh Pak soalnya. Betul. Yang Kalau dua lu dari Beda dua alam. ya. Heeh. Kalau dulu gua udah pinter main snapgram dan segala macam, mungkin gua udah langsung snapgram ya. Di Instastory. Ya, Instastory ya kan. Langsung auto unfollow itu kayaknya ya. Gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi, akhirnya pas lagi setelah dia ngomong kayak gitu dia bilang, kamu mau pergi atau enggak? Dia bilang gitu kan. Aku masih mau di sini, dia bilang. Ya sudah, kamu kalau masih mau di sini kata Ustadz ya, kamu harus masuk jin Islam. Dia bilang kayak Oke. begitu. Nggak mau. Dia bilang Oh, kayak dia gitu. nggak mau? Nggak mau, dia masih ngeritik. Ya sudah kalau kayak gitu, kamu saya bakar, dia bilang kayak gitu. Dipegang kan, pas dipegang dia ngejerit. Iya, yaudah, ya sudah, saya mau masuk Islam gitu, saya mau masuk jin Islam. Nah, terus dia masih ngering-ngering aja, agak-agak nggak mau tarik ulur. Ya sudah begini kata ustadznya, kalau kamu mau masuk
ke dalam Islam, saya syahadatin, dia bilang. Saya kasih yang lebih tampan daripada dia bilang kayak gitu. Di barter ya. Sama dia mata si ustadz itu diiniin yang ibaratnya kuntilanak itu ditutup, ibaratnya diperlihatkan yang lebih ganteng tadi. Dari langsung, jenisnya gitu dari ya. jenisnya. Oke. Dan akhirnya dia langsung sumringah. Iya, aku mau. Tiba-tiba dia ngomong kayak begitu. Ya sudah, akhirnya disyahadatin. Oke. Syahadatin asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya gitu. Nah, dari situ gua agak merinding. Udah agak lemes lah. Nah, terus yang selanjutnya ini masih dalam case yang sama. Karena mumpung kita case lagi ruqyah, jadi nyokap gue ini cerita. Oh ya, Pak Ustadz, sekalian dong kalau kayak gitu. Adik gua Rahman. Jadi dia itu pas itu masih pesantren di ini Al-Kausar Sukabumi. Punyanya Pak Habibie itu. Iya. Di sana. Nah, jadi ada satu ketika Rahman ini setiap malam katanya pas bangun tidur ada di kasur temennya mulu. Jadi dalam satu kamar ada 2 kasur. Jadi dalam satu kamar misalkan ada 6 kasur, ada 6 orang. Nah, cuma Rahman pindah kamar dulu. Jadi pindah kamar, cuma pindah kasur kamar. orang lain. Oh, jadi bukan cuma sekedar pindah kasur tapi dia Bukan, pindah kamar pindah gitu. kamar. Oke. Nah, itu sampai berhari-hari Rahman ibaratnya ditarik ke siswaan, ditanya, kamu kenapa bisa begini, sampai dicurigain ada hal yang macam-macam Yang negatif gitu ya. Karena di pondok pesantren kan itu fatal banget. Nah, ketika ditanya Rahman bilang, demi Allah Ustaz, saya nggak ada hal macam-macam dan saya nggak sadar kalau saya Pindah. Oke. Begitu. Akhirnya udah berkali-kali dipanggil, dilihat, mungkin dilihat CCTV pas itu. Ada CCTV. Itu Rahman main basket berduaan, tapi yang satu lagi nggak kelihatan, oper-operan. Ah, serius? Iya. Bolanya berarti mantul ke sana terus mantul balik. Tapi yang satunya sosoknya nggak kelihatan. Sama, gue juga sini merinding, Pak. Gue merinding dua-duanya nih, cuy. Iya, merinding. Nah, terus pas dilihat juga dia itu lari-larian mulu di koridor. Lari-larian. Nah, pada akhirnya baru tidur di itu kasur temennya. Oh, jadi dia waktu malam udah tidur. Iya. Terus dia akhirnya sleepwalking lah gitu ya. Itu bangun. tidurnya berarti di kasur temennya, tapi ada juga yang nempatin kasur itu sebenarnya. Ada, jadi tidur berdua begitu. Jadi Rahman numpang tidur. Paham kan maksudnya? Iya, Makanya iya. seberapa fatal permasalahan itu kalau ada di pondok pesantren. Betul. Nah, dia makanya sampai berani, demi Allah Ustaz, demi Allah, begitu loh. Akhirnya dicek CCTV. Akhirnya dicek CCTV, Ustaznya kaget. Astagfirullah, dia bilang. Karena ngelihat bolanya itu dipantul, Mantul balik. Iya. Semua sosoknya itu nggak Nggak kelihatan. Akhirnya pas lagi ini nyokap gue cerita kan ke ustadznya. Nah, akhirnya ya sudah dipanggil pas itu Rahmannya, wujudnya apa namanya, alam lainnya gitu kan, yang dekat sama Rahman dicari tahu. Nah, pas dipanggil dimasukin juga ke mediator ustadz yang satu lagi ini. Ternyata kuntilanak juga. Si Rahman ada di rombongan ruqyah ini juga atau lagi ada di Lagi di sana, di pesantren. Oh gitu. Jadi Iya. diambil dari Karena jauh. 2016 itu kondisinya dia masih kelas 8. Kelas 8 tuh SMP ya? Kelas 8 SMP. Oke. Iya. Jadi si kuntilanak Kelas ini ditarik dari SMP Sukabumi. Pokoknya itulah. Gua enggak tahu kelas berapanya ininya, pokoknya Iya, ini kelas maksudnya- 8 SMP. SMP kan? Kan kelas 7 kelas 1. Iya. Itu berarti kuntilanaknya ditarik dari Sukabumi ke sini. Iya, betul. Sorry, dia kelas 1 SMA. Oh, 1 SMA berarti kelas 10. 10 dong. Kelas 10. 10 ya? Iya, Kelas 10. iya. Nah, lagi kelas 10 gitu. Nah, pas lagi ditarik, dimasukin ke dalam si ustadz ini ditanya, "Kamu kenapa ngejailin dia?" Dibilang kayak gitu. Dibilang, "Aku suka sama dia." Kakak ade disukain sama Bang Dia Saji. jadi gitu. Rahman disukain sama kuntilanak. Sukabumi. Ditanya, "Kamu dari mana?" Dibilang, "Aku dari kolam renang." Kolam renang mana? Kolam renang di Sukabumi. Pesantren Gitu. itu ada kolam renangnya? Ada, iya. Oh, di situ di kolam renang pesantren itu. Betul. Jadi ada kolam renangnya ya. Nah, jadi pas di situ langsung sama kayak hal tadi, ditawarin, "Kamu mau masuk Islam atau enggak? Kalau nggak mau dibakar." Dan rata-rata ya dari bangsa mereka pun juga agak mata genitan juga ya. Iya, Ketika ternyata ya. dikasih yang lain, mereka akhirnya mau masuk Islam begitu. Tapi harus diiming-imingin Iya, sosok yang Tapi lebih ganteng maksudnya mereka dulu. beneran dapet atau emang cuman hanya iming-iming Beneran aja dapat. sih? Jadi maksudnya kayak dinikahkan dengan sebangsanya.
Oh gitu. Karena ibaratnya apresiasi ketika dia udah mau syahadat begitu loh. Oke, Tapi oke. dalam alam dia Iya, ya, iya, beda halnya iya, dengan iya. kita. Masa Oke, kita oke. diiming-imingin untuk masuk ke agama Islam dengan hal kayak gitu kan itu Nggak boleh nggak sebetulnya, boleh. betul. Oke. Karena yang namanya masuk ke dalam suatu agama nggak boleh ada kepaksaan dari Iya. pihak terkait Betul. manapun gitu. Dan tidak boleh karena iming-iming sesuatu Betul, ya, betul. betul. Oke, oke. Nah, oke, jadi itu cerita pertama gua. Oke. Cukup panjang ya, Pak ya. Tapi menarik banget, Pak. Menarik Iya, dan iya. Karena bikin merinding reality berkali-kali. banget kan. Betul, betul. Iya, Benar. dan kondisinya pun ya Kang Helmi dan Bapak Atila kan juga merasakan juga maksudnya keadaan pada saat itu kan ketika pembinaannya Iya, ada. iya, kita Iya, ada di iya. lokasi dan Dan itu sampai di cukup lokasi sekarang pun juga sekarang ini ada di sini. benar, Iya, benar. Jadi begitu. Apanya yang ada di sini? Yang waktu Rukiah Waktu itu Rukiah di sini. dia pulang. Oh, gua kira sekarang ada sesuatu di sini. Enggak. Mungkin ada ya. Pasti Iya. ada lah. Iya, tapi kita di sini tidak mengganggu, Oh, jadi jangan saling ganggu Iya. gitu. Dia tengok di belakangnya ada Gue pocong. kayak ayo dong ngomong merinding lagi Hmm, ceritanya. hmm. Ayo dong nengok gitu kan kayak dalam hati gua. Pas gua sambil gini gua nengok. Pas lagi makin dekat, kapten gua kaget. Waduh, dia bilang gitu. Waduh, gue juga kaget. Ih,